Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanley Putra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Oracle Database Architecture untuk UTS Database Administration. Pertama, kita overview dulu tentang Oracle Database Architecture. Di Oracle Database Architecture terdapat tiga struktur, yaitu memory struktur, process struktur, dan storage struktur. Dan di dalam Oracle Database System itu terdapat dua komponen yang basic, yaitu instance dan database. Di sini ada Oracle Database Instance Configuration. Di setiap satu instance hanya boleh terhubung dengan satu database. Jadi, untuk satu instance hanya untuk satu database. Dan tidak bisa untuk dua database. Kalau bisanya, kalau satu database dihu- dihubungkan oleh beberapa instance. Kemudian ada listener. Listener ini sebagai penghubung antara server proses dan juga user proses. Jadi listener pertama-tama akan menerima permintaan koneksi dari user, kemudian dia akan mengecek permintaan koneksi tersebut apakah valid atau tidak. Kalau memangnya valid, dia akan meneruskan ke server proses dan akan menjaga koneksi tersebut agar tidak terputus, kecuali diputuskan sendiri oleh si usernya. Kemudian ada database instance. Di database instance terdapat dua struktur, yaitu memori dan proses. Di dalam memori ada dua komponen, yaitu SGA dan PGA. SGA atau System Global Area adalah area shared memory dalam database instance Oracle untuk menyimpan data dan struktur kontrol yang digunakan oleh proses server dan klien. Lalu ada PGA atau Program Global Areas. PGA adalah area memori yang dialokasikan untuk setiap proses server untuk menyimpan data spesifik untuk sesi dan proses tertentu. Lalu ada server proses sebagai komponen dari proses struktur, yaitu proses untuk menangani permintaan koneksi dari klien dan menjalankan operasi database. Yang terakhir ada background process, yaitu proses yang dijalankan di latar belakang untuk melakukan tugas-tugas manajemen dan pemeliharaan yang penting. Selanjutnya ada SGA komponen. SGA memiliki 7 komponen yang penting. Yang pertama ada shared pool, itu untuk memberikan pengelolaan memori besar untuk proses-proses tertentu, seperti operasi backup dan recovery Oracle, dan juga proses input-output yang besar. Kemudian ada database buffer cache, berfungsi untuk menyimpan salinan blok data yang baru-baru ini dibaca dan dimodifikasi dari data file. Ini membantu mengurangi jumlah I/O yang diperlukan untuk membaca data dari disk. Kemudian ada redo log buffer, yaitu untuk menyimpan rekaman perubahan yang dilakukan pada data untuk instance recovery. Ini digunakan untuk memperbarui redo log files yang ada di disk. Kemudian ada large pool, yaitu untuk menyimpan struktur data seperti informasi SQL statement dan hasil query yang sering digunakan, sehingga membantu meningkatkan kinerja dengan meminimalkan penggunaan resource yang berlebihan. Kemudian ada Java Pool untuk menyimpan semua kode Java sesi spesifik dan data dalam Java Virtual Machine. Ini memungkinkan untuk mengeksekusi kode Java dalam konteks sesi klien di dalam database Oracle. Kemudian ada Streams Pool, yaitu untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh proses capture
dan apply dalam replikasi data menggunakan Oracle Streams. Dan yang terakhir ada fix SGA, yaitu memberi informasi umum tentang status database dan instance, serta informasi yang dikomunikasikan antara proses-proses. Selanjutnya ada PGA komponen. PGA komponen terdiri dari dua yang utama, yaitu session memory untuk menyimpan data unik seperti variabel sesi dan parameter sesi yang berkaitan dengan sesi user tertentu. Kemudian ada private SQL area untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan eksekusi komen SQL yang sedang berlangsung dalam sesi user. Kemudian ada komponen dari background process. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini ada 5 yang terpenting, yaitu pertama ada PMON atau Process Monitor untuk mengatur proses-proses lainnya dalam database Oracle. Lalu juga bisa membersihkan koneksi database yang terhubung secara tidak normal dan mendaftarkan database instance secara otomatis dengan proses listener. Tanpa PMON ini, database tidak akan berjalan secara efektif. Kemudian ada SMON atau System Monitor untuk melakukan pembersihan pada tingkat sistem, termasuk pemulihan instance secara otomatis saat ada gangguan pada instance. Misalnya kegagalan daya dan pembersihan file-file sementara. Kemudian ada DBWN atau Database Writer untuk mengoptimalkan proses penulisan data dengan menulis perubahan yang terjadi pada data yang disimpan di buffer cache kembali ke data files di disk. Kemudian ada log writer untuk menulis setiap perubahan yang terjadi dalam database ke file yang disebut log redo untuk tujuan pemulihan. Kemudian ada CKPT yaitu checkpoint untuk memastikan semua perubahan data yang belum disimpan di memori telah disimpan secara permanen di disk, sehingga mengurangi resiko kehilangan data yang saat terjadi kegagalan sistem. Kemudian struktur yang terakhir yaitu multi-tenant arsitektur. Multi-tenant arsitektur itu adalah pendekatan dalam sistem database Oracle yang memungkinkan beberapa database untuk berbagi satu database instance. Kemudian ada CDB. CDB adalah container database, yaitu unsur utama yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan database dalam arsitektur multitenant. CDB dapat menampung satu atau lebih pluggable database. Kemudian CDB memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada root container. CDB memiliki root container untuk menyimpan data dictionary global CDB. Root container juga berisi data file, undo tablespace, dan temp tablespace untuk yang digunakan oleh seluruh PDB yang terhubung. Yang kedua ada seed database, yaitu template read-only yang digunakan untuk membuat PDB baru. Seed ini menyediakan struktur dasar PDB yang baru dibuat dan berisi beragam objek sistem yang berguna. Dan yang ketiga ada pluggable database, yaitu database tersendiri yang diletakkan di CDB. PDB memiliki file yang berbeda-beda dengan masing-masing PDB, namun tetap berbagi resource yang sama di dalam CDB yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.